Halo sobat Gecini. Udah lama ya gue gak muncul. Hari ini karena keadaan mendesak darurat, gue mulai menyapa kalian dengan ya di ruang tempat kerja gue. Oke. Menarik sih, pekan ini itu sebenarnya gue ada janjian sama temen, dan mepet banget. Nah, kepikiran wah kenapa nggak gue ini ya sekalian nyoba ngetesting gimana sih rasanya kalau dari rumah berangkat ke tempat kerja dengan pakai LRT gitu. Ya kalau ngomong lagi ngetren, bukan masalah tren apa tidak gitu. Gue termasuk orang yang agak-agak terusik juga ketika membaca berita ataupun menyimak berita tentang makin banyaknya polusi di Jakarta. Dan gue sendiri juga ngerasain loh kemacetan di ibu kota tuh bikin pusing gitu. Nah, seandainya kalau LRT, MRT itu benar-benar dijalankan oleh kita para pekerja ini gitu kan, gimana efeknya gitu. Pasti oke ya gitu. Tapi namanya juga manusia ya gitu. Kan kita kerja itu bukan hanya mencari identitas diri ya bahwa gue kerja gitu. Tapi juga ada hitung-hitungan matematikanya lah gitu. Untuk ya kita munafik ya, kita kerja itu kan untuk mencukupi hidup ya, paling enggak melunasi KPR lah, beli rumah, beli mobil kalau bisa gitu kan. Ya pastilah untuk nggak mungkin dari gaji kita itu nggak kita alokasikan ke tempat-tempat lain yang ya jadi konsumsi setiap hari. Nah, makanya gue pengen nyoba apakah efektif menggunakan LRT nyambung ke MRT sampai ke tempat kerja. Karena ya nggak munafik ya, ada banyak kaum pekerja di Indonesia ini yang tinggalnya di pinggiran kota Jakarta. Mending kalau pinggiran sudah di luar kota Jakarta, paling tidak Bekasi, Bogor, dan paling banyak sih Depok. Nah, kebetulan hari pertama ketika LRT tarifnya diresmikan normal gitu pada tanggal 1 Oktober kemarin gitu kan, gue ada janjian sama teman-teman gue gitu, bersosialita lah ya, gaul-gaul dikit. It's okay bukan? Tapi masalahnya adalah hari itu juga gue habis kerja, terus sorenya pasti harus kerja lagi gitu kan, biarpun hari Minggu. Jadi iya, akhirnya gue milih oke, gue capek kalau gue harus pakai motor. So why not gue nyoba pakai LRT, jajal segimana efektif sih. Oke. Good morning. Jadi ceritanya hari ini sobat ngeciwis. Halo. Jadi
Bagi kalian yang nggak tahu, gue itu pekerja malam ya, maksudnya kerja malam. Jadi hari ini harusnya hari Minggu, dan harusnya gue tuh pengen ada janjian bersosialita lah. Tapi gue harus tetap kerja. Jadi solusinya adalah karena gue malas menghadapi kemacetan Jakarta ya kan, akhirnya tiba-tiba saja terbersit ide bagaimana kalau gue mencoba transportasi umum LRT nyambung MRT ke tempat acara sosialita gue lah gitu. Sosialitas salsa ya Allah. Jadi oke, let's go, kita coba testing lah. Kalau naik kendaraan pribadi gue motor, which is motor ya kan, baru motor akankah lebih murah ataukah lebih mahal, tapi efisiensi waktunya kayak gimana? Oke, let's go, kita mulai. Dengan rute ke stasiun LRT Cawang. Oke, tujuan gue Duku Atas dulu. Let's go. Tangganya ke atas, gue lupa. Oke. Suasananya sih masih sepi ya. Sekitar sepi. Sekarang jam, let me see, 9.31. Gue janjiannya jam 11 siang daerah Lebak Bulus. Kira-kira sampai nggak ya? Oke. Kereta gue LRT-nya belum datang. Let's see. Sebelum keretanya datang, gue mau keliling-keliling dulu. Secara penampakan sih hampir ya 11-12 lah dengan MRT ya. But we'll see jalannya ntar kayak gimana LRT. So, oke. Kereta gue kayaknya udah dateng deh. Yuk, pelan. Aduh. Let's see. Nggak buka-buka coy. Mohon perhatian, kereta tujuan Duku Atas akan diberangkatkan dari jalur 2. Attention please, the train heading to Duku Atas. Duh, lama ya Bu, nggak kebuka-buka Bu. Dan akhirnya demi keamanan kayaknya dijalankan manusia juga. Oh my god, let's go. Nah di sini kenapa gue jelasin akhirnya dikebudikan oleh pihak keamanan di situ, karena salah satu kebanggaan LRT adalah bisa dikemudikan tanpa pakai masinis. But it's okay lah ya, a little incident gitu. Tapi gak apa-apa lah, yang penting gue menikmati karena keretanya nyaman, view-nya bagus gitu, terus bangkunya bersih, enak. Dari sini Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. sini baru cepet. Ayo.
di sini mulai memasuki area long span atau jembatan sambung LRT yang dituding salah desain. Kita bisa ngerasain sendiri ya, ini salah desain apa enggak. Tapi menurut gue sih enggak ya. Ya cuman seperti kata desainernya Arvila Deli Triana bahwa cuman mengalami perlambatan, bukan salah desain. Kira-kira seperti lah dari kata biasa. Only a few, nggak sampai 1 menit juga. Balik cepet lagi. Terima kasih telah menggunakan LRT Jabodebek Final Station Duku Atas. All passengers please alight. Thank you for using LRT Jabodebek. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada cuak pelok. Doors are opening. Please mind the platform bell. Oke, PR gue sekarang adalah menemukan arah ke MRT. Yuk. Sebenarnya gampang loh, ada kalau nggak pinter nemuin arah sih sebenarnya gampang. Kalau kita mau baca tuh ada MRT, ada panahnya. Oke, berarti gue harus belok kanan. Belok kanan. Let's go. Oke, di sini ada tembus ke KRL. Oh, itu sih. Terus, oke, gue harus tanya MRT sebelah kiri. Oke. Nilai plusnya adalah nggak berpanas-panasan. Bentar ya. Emang sehari-hari Ada resto juga. Terus karena gue buru-buru, gue harus jalan terus. Yuk. Oh, ternyata gue harus turun lagi. Kok untuk pembenci tangga ini sih tangganya nggak terlalu banyak ya daripada MRT, apalagi MRT Bundaran HI. Tangganya wow, ini sih bisa dilalui dengan santai dan keren sih, bagus. Oke, I'm lost. Bentar. Oke, gue tadi agak-agak sempat panik. Di mana petunjuk MRT? Ternyata itu. Oke, gue tinggal lurus lagi. Let's go. View-nya sih ya kalau diperbaiki, Jakarta please, orang-orang Jakarta lebih bersih lagi, nggak buang sampah di kali, nggak buang sampah sembarangan. Pasti lebih ciamik deh, dan kalian lebih menikmati kalau jalan. Yo, masih harus belok lagi ke kiri. Belok. Oke, I choose stairs. Kepilih tangga karena apa namanya? Biar sehat aja. Oke, kebersihannya biasa Kak. Iya Bu. Dulu sebelum diperbaiki lebih jorok dari ini sih. Permisi.
don't expect much. Oh, bagus deh. Sudirman. Ah. Itu kan kalau gue nyata-nyatanya tersesat di jalan nih gue. Harus keluar dulu dari stasiun LRT. Terus kita harus melewati lorong ini. Kebetulan CFD Car Free Day, dan ini hari Minggu, banyak orang yang lewat. I left the vibe, but I must in a hurry. Oke, KRL ya yang gue lewatin tadi. Oke, ke kanan. Let's see itu. Oke, kalau ke sana stasiun bandara. Kalau ke kanan, yuk MRT BNI. Oke, let's go. Memasuki MRT. Kan aku bilang tangganya MRT itu. Untung ada AC-nya kenceng ya, Bo. Oke, let's go. Oh, don't know how to top up. AC-nya kenceng. Beda sama KAI tadi. Oke. Let's see. Yes, my card. Apakah kartu gue masih berlaku? Oke. Apakah kartu gue masih berlaku? Bantu kereta di belakang. Nah, di sini gue ya, Pak? mulai mengalami kesulitan Oh, okay. karena ternyata kartu LRT tidak bisa digunakan di stasiun MRT. Jadi gue harus pilih lagi. Mana sih? Kok masih nggak bisa ya? Masih. Oke. Oh my god. Kira-kira sampai nggak ya? Sekarang udah jam mau 10:30. Oke. Let's see. Ke ya, yang menghibur di sini adalah AC. Oke. Jadi makeup gue nggak luntur-luntur amat lah. Let's see. Mari kita menuju Lebak Bulus. Gue bingung kan. Oke, itu ke Bundaran HI. Ini ke Lebak Bulus. Tuh. Kelihatan ya gue ini. Lucu banget. Kepada seluruh penumpang yang akan melakukan keberangkatan, untuk menjaga jarak aman, mohon senantiasa mendahulukan penumpang yang keluar dari dalam kereta. Terima kasih. Dear passengers, Nah, salah satu yang gue suka pas naik MRT adalah vibes-nya itu sebagai anak-anak mudanya tuh lihat tuh. Nah, mereka kan kreatif gitu loh, memadukan fashion antara yang tradisional sama
sih. ke Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Block A. Block A. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Para penumpang, kereta ini menuju stasiun akhir. Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Please check the station and train clear. Thank you. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Oke. Jam menunjukkan jam 11 kurang 10. Ya. Selesai keluar, aduh baunya roti tetep ya. Menggoda. Tapi hari ini gue jadwalnya makan sama teman-teman. Jadi tidak beli. Wah, kayaknya sesuai yang prediksi Mbak Google-nya map ya, menghabiskan waktu ya kira-kira 2 jaman lah. Karena gue starting pointnya itu dari jam 9.13, sekarang jam let's see, kita cek jam 10 ya, 11 kurang 10 menit lah. Oke, dari sini gue mau lanjut langsung naik biasa andalan ojek. Oke. Let's see. Apakah teman-teman gue sudah menunggu? Dan akhirnya gue sampai di tempat tujuan. Ya, jam 11 kurang. Nah, kesimpulan gue adalah sorry to say, gue agak-agak gimana ya, harus mengakui bahwa naik motor gue lebih efektif daripada naik kendaraan umum, LRT, nyambung MRT sampai ke tempat tujuan gitu. Oke. First, pertama kita hitung keefektivitasan dari segi biaya gitu. Gue nyatet dikit ya. Oke, let's see. Kita hitung ya gitu. Tarif. Oke, pertama gue berangkat dari kantor gue daerah Cipinang ke stasiun LRT di Cawang.
karena paling dekat ya adalah Cawang gitu. Itu rute gue adalah dari Cawang tidak ada yang langsung LRT, tidak ada yang langsung ke Lebak Bulus. Jadi alternatifnya adalah jadi goalnya adalah gue dari stasiun LRT Cawang ke stasiun LRT paling pusat adalah stasiun Duku Atas. Duku Atas adalah stasiun intersection antara LRT, MRT, KRL bahkan sampai stasiun kereta bandara gitu. Nah, dari kita mematematikakan nih ya gitu kan, ngitung tarifnya dari kantor gue ke stasiun LRT Cawang Uki, gue naik ojek, gue naik ojek dengan tarif itu lagi diskon Rp9.000. Oke, dari situ gue naik LRT, kereta LRT, terus LRT menuju stasiun Duku Atas. Kalau dilihat dari peta di situ tuh dari Cawang sampai ke Duku Atas jaraknya 27 km. Nah, tarif LRT 1 km pertama Rp5.000. Untuk selanjutnya lebih dari 1 km itu dihitung Rp700 per kilometer. Oke, kita kalikan berarti 27 yang tadinya 27 km kita kurangi 1 km untuk tarif pertama 5.000, berarti tinggal 26 km. Oke, 26 km dikali Rp700 harga per kilometer, jadinya Rp18.200. Oke, kita genapkan saja 18.500. Oke, 18.500 ditambah tarif kilometer pertama 5.000, berarti sekitar Rp23.500. Itu tarif kereta LRT dari Cawang menuju ke Duku Atas, stasiun Duku Atas. Oke. Dari stasiun Duku Atas, gue menuju ke Lebak Bulus, daerah Lebak Bulus. Karena jajan gue emang daerah sekitar situ lah. Berarti gue nyambung ke stasiun MRT dan gue naik MRT. Tarif MRT dari stasiun Duku Atas ke Lebak Bulus harganya sekitar 14.000. Setelah ditambah lagi setelah turun dari MRT Lebak Bulus, gue masih harus naik kendaraan umum lagi dong untuk menuju tempat tujuan gitu kan. Ya kalau naik ojek sekitar tarif kena 9.000 lagi. Oke, baru sampai tujuan. Nah, oke, sekarang kita hitung-hitungan nih ya gitu. Dari 23.500 ditambah 14.000 ditambah lagi ojek 2 kali 9.000, 18.000. Berarti kalau di total untuk 1 kali perjalanan itu gue menghabiskan Rp53.500. Agak berat juga ya, karena ketika gue bandingkan dengan kalau gue jenis gue adalah naik motor ya kan, kendaraan gue adalah motor.
motor dari daerah Cipinang ke tempat tujuan gue Lebak Bulus, di peta pun itu ditunjukkan sekitar jarak tempuhnya ya setengah jam lah, 39 menit sekian lah. Untuk jarak segitu kira-kira ya maksimal muter-muter kesasar gitu, paling enggak gue habis 2 liter bensin nih. Oke, gue tanya nih sama Mbak Google, harga Pertamax terbaru. Tuh, maksimalnya oke lah ya, orang-orang kantoran gitu ya, paling pol Pertamax lah ya gitu kan, itu 13.300 per liter. Kalau gua menghabiskan 2 liter saja untuk 1 kali perjalanan, itu maksimal ya, itu hanya menghabiskan 26.600 rupiah, nyaris setengahnya, nggak nyaris sih, emang setengahnya dari ini, dari tarif kalau dari total uang yang harus gue keluarkan ketika gue memilih untuk menempuh perjalanan dengan kendaraan umum, yakni LRT dan MRT dan disambung dengan yang lainnya. Itu pun belum kita hitung waktu tempuh yang kita lakukan. Misalnya waktu gue ngeliat di lagi-lagi Google Map, oke? Google Map bahwa jarak tempuh ketika waktu tempuh ketika gue menggunakan LRT nyambung MRT disambung dengan ojek, itu sekitar 2 jam lebih gitu kan. 2 jam lebih. Dan kenyataannya, faktanya, walaupun gue berusaha untuk efektif gitu ya naik ojek, ditolong dengan naik ojek, itu pun memang ya sekitar hampir 2 jam, karena gue berangkat dari jam 9 lebih 13 dari kantor sampai ke tempat tujuan itu sekitar pukul 11 kurang 10 menit gitu. Ya nyaris 2 jam ya. Sementara kalau kita melihat memprediksi waktu lewat Google Maps memakai kendaraan motor saja itu cuman setengah jam. Kalau kita menggunakan mobil itu sekitar 45 menit. Bayangkan, dari segi uang, budget, dari segi waktu, menggunakan LRT disambung dengan MRT pun secara hitung-hitungan matematika sih rugi ya. Tapi belum mencoba, gue sih belum mencoba itu di jam-jam yang lepas dari jam kantor yang macet terlala itu ya. Tapi ya tergantung sih ya, tergantung orang, tergantung tujuan, tergantung orang yang mau ribet apa enggak gitu kan. Karena ketika naik LRT menyambung MRT itu kan kita harus jalan gitu kan, kita harus ya, kalau gue perjalanan kemarin kan karena gue agendanya bersosialita ya santai gitu kan, tapi
bayangkan kalau kita bekerja, mengejar waktu check off, mengejar waktu absen. How much time gitu yang harus lu luangkan untuk apa ya, untuk mengejar waktu yang harus kalian sediakan untuk 2 jam itu, 2 jam perjalanan gitu. Sementara kalau lu bisa menghemat waktu setengah jam, kenapa harus menempuh perjalanan selama 2 jam gitu. Tapi tergantung juga ya. Jadi gini, ketika kita menggunakan moda transportasi umum seperti LRT, MRT, bis Transjakarta, positifnya adalah pertama, kita nggak usah melewati, oke lah, melewati kemacetan itu pasti, tapi tidak melewatinya itu dengan berpanas-panas ria. Oke, gue naik motor. Kalau mobil sih iya, tapi kalaupun mobil, kita masih harus bercapek-capek tangan untuk ngerem, untuk menghadapi kemacetan. Ya Allah, kemacetan ibu kota itu ampun gitu kan. Sepupu gue yang terbiasa dengan kehidupan di Malang yang santuy, nggak usah melewati apa namanya, kemacetan itu, sampai kapok dengan Jakarta itu, nggak mau lagi gitu kan. Nah, kalau bagi gue ya, ketika naik kendaraan umum semacam MRT, LRT, busway, kita bisa tidur. Kita bisa tidur, rehat sejenak gitu kan ya. Terkadang minit, terkadang kita butuh untuk mengistirahatkan sebentar, ada waktu untuk tidur, untuk menikmati momen gitu. Pengalaman gue selama gue mengendarai motor ya, melewati kemacetan itu dengan motor, iya gue sih agak-agak stres ya gitu. Kekencangan kulit gue jadi agak-agak mengendor gitu. Enggak, bercanda. Jadi maksudnya begini, bayangkan, oke, kalau kasat mata aja di jalanan gitu ya, pengendara paling banyak adalah sepeda motor. Oke. Jadi berpanas-panas ria, macet, terik panas, belum lagi menghadapi pengendara yang ngawur gitu kan, mobil yang gitu kan, gitu. Kalau kesenggol dikit aja capnya mahal gitu kan. Stresnya itu beda ketika kita menggunakan kendaraan umum seperti bis Transjakarta ataupun MRT, LRT gitu. Itu segi positifnya ya. Makanya gue bilang tergantung. Kalau lu tipe yang bangunnya kesiangan dan harus terburu-buru ke kantor, kayaknya nggak nyampe deh. Karena lu harus spend time more, lebih panjang daripada ketika lu memakai kendaraan pribadi. Nah, pertanyaannya, apakah gue akan terus menggunakan LRT ataupun MRT untuk kalau kerja? Ya, gitu. Karena nggak efektif juga gitu. Oke, ini segi agak-agak yang bikin mikir-mikir lagi. Oke, gue ambilin kartunya ya. Bentar. Nah, kartunya itu nggak efektif banget gitu.
Iya, gue paham. LRT dikelola oleh KAI, Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia. MRT yang ngelola beda lagi gitu kan. Jadi ketika gue harus menggunakan, pokoknya setelah gue menggunakan kartu LRT ini, ini, gue begitu masuk MRT nggak bisa menggunakan kartu ini lagi, nggak bisa, harus pakai kartu yang ini. Oke, ini pun gue beli baru karena gue lupa pakai yang ini. Ini biasanya kartu flash gue. Biasanya bisa ini untuk bis trans maupun MRT. Alangkah indahnya kalau kita bisa menggunakan cuma satu kartu aja daripada 2 ataupun 3 kartu begini. Nggak efektif gitu loh. Terutama untuk orang-orang yang sibuk gitu kan, aduh masih harus nyari-nyari, aduh tas gue kayak gitu, aduh apa ini, aduh gini, nyari lagi, aduh ribet. Sementara gue orang yang anti ribet gitu. Kalau bisa nggak ribet, kenapa harus ribet gitu. Jadi ya susah juga ya Bu gitu. Ya tergantung sih gitu. Kalau agendanya sampai cuman untuk have fun, bersenang-senang aja, bersosialita kayak gue kemarin yang temen gue kan, ya oke, gue suka gitu. Karena seperti yang gue bilang, ketika kita menggunakan kendaraan umum gitu, apalagi ya kayak MRT maupun LRT gitu kan, itu kan enak ya Bo, dingin AC gitu, terus kita capek gitu. Ini bisa dibikin tidur. Dan sisi plusnya yang gue sukain dari kendaraan umum di Jakarta adalah kita bisa, kalau menurut gue sih hidup itu nggak harus kerja kantor. Gue senang melihat apa sih yang sedang terjadi di lingkungan kita gitu. Apa sih yang sedang tren di kehidupan sosial kita. Bagaimana sih perilaku orang yang sekarang gitu. Kayak kemarin ketika gue di MRT, gue ngeliat anak-anak muda udah nggak gengsi lagi gitu untuk memakai kain batik untuk untuk rok mereka, kain lilit gitu, di modern gitu, dipadu-padankan dengan baju mereka yang modern gitu. Dengan bangga mereka memakai kain batik itu, keren gitu. Anak-anak muda sekarang keren gitu, selera fashion mereka, apa yang terjadi di lingkungan, sepatu apa yang lagi ngetren. Kalau gue seneng karena gue bisa belanja mata gitu ya. Plus ya, cari-cari jogan ganteng yang bisa dilirik-lirik, siapa tahu nyangkut jodoh gitu kan. Itu sih plusnya ya. Semua sih tergantung Anda, tapi saran gue bahwa kalau bukan kita yang melariskan buatan kita sendiri, kereta buatan kita sendiri, siapa lagi gitu. Kalaupun ada kekurangan, ya nggak mungkin, manusia aja tuh punya kelebihan dan kekurangan gitu kan, apalagi kereta yang dibuat oleh manusia gitu. Well, kalau buat gue sih pastilah ada evaluasi kekurangan dan kelebihannya LRT gitu kan. Tapi kalau kita sendiri tidak menggunakan dan tidak bangga dengan apa yang dibuat oleh bangsa kita sendiri, siapa lagi? Apakah akan berkembang kalau kita cuman menengok ke atas? Wah, kita nggak secanggih ini, kita nggak secanggih Jepang, kita nggak ada selesainya dan nggak akan bikin maju. Marilah kita bikin maju negara kita sendiri, bangsa kita sendiri.
melariskan kereta buatan kita sendiri. Jelas. Tapi ya kalau kita kepepet, namanya juga manusia ya. Kalau kalian nilai menggunakan kendaraan pribadi lebih oke, gitu kan ya, that's fine. Tapi kalau ukurnya adalah ya masa sih kita nggak ikut membantu untuk mengurangi polusi di Indonesia, di ibu kota ini gitu. Masa sih kita nggak malu jadi kota paling polutif di dunia, dan kita cuma berpangku tangannya gimana, kan ekonomis. Kalau kita pakai kendaraan pribadi lebih adem, lebih cepat, iya ini adalah PR ke depan gitu. Tapi kalau bisa sebisa mungkin gunakanlah kendaraan umum